Anda di sini lihat nih, yang saya tunjuk ini pakai scroll. Anda lihat delta P1 khusus vertikal ya, khusus vertikal itu sama dengan delta vertikal 1 ditambah delta vertikal 2. Nah, tapi untuk horizontal, Anda lihat horizontal 1 sama dengan horizontal 2. Artinya apa? Artinya ini tidak ada penambahan. Nah, ini hati-hati nanti. Kalau dia sama, simetris ya, karena ini simetris kan, karena soal kita simetris kemarin, jadi antara horizontal dan vertikal itu sama ya, maka diambil salah satu. Nah, jadi masalahnya kalau nanti ada beda. Jadi kalau horizontalnya misalnya ada yang 2, ada yang 4, nah itu kan nggak mungkin itu. Nah, ambil yang terpanjang. Nah, tapi vertikalnya Anda jumlahkan, karena di sini sudah jelas nih ya. Jadi delta vertikal itu harus sama dengan delta vertikal 1 ditambah delta vertikal 2. Ya. Jadi sekali lagi ini hati-hati di sini. Ya. Terserahlah nanti ketika misalnya ada soalnya di sini ditegak semua misalnya. Jadi saya misal contohin soalnya yang ini kedua-duanya tegak ya. Misalnya nanti soalnya kedua-duanya tegak ini. Dia gimana diagram Elliotnya? Diagram Elliotnya pasti ada karena ketika Anda dorong ke sana dia muncul diagram Elliot kan, yang seperti ini kan. Nah ini, sebentar. Nah ini, ya, yang tadinya ini berdiri tegak, ketika didorong ke sana ini muncul diagram Elliotnya. Jadi hati-hati nanti. Jadi kalaupun dia tegak berdiri, dia tetap ada muncul diagram Elliotnya karena dia bergoyang. Ya. Nah, delta vertikal itu harus sama ini. Delta P1 ditambah delta P2 itu dengan catatan apabila dia simetris sama ya. Jadi delta P1 dengan delta P2 itu sama ya, nilainya sama. Delta H1 sama dengan delta H2 itu sama, maka salah satu diambil ya. Tidak harus Anda ambil semuanya. Tapi ketika beda ya, kayak contoh soal kita kemarin kan beda tuh. Horizontalnya beda, vertikalnya juga beda. Maka delta vertikal itu harus ditambahkan dan delta horizontalnya diambil yang terpanjang. Jelas ya? Oke? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, Iya, Pak. selanjutnya ini ya. Ini hati-hati nanti Anda. Ya, Anda lihat apabila dia jepit sendi, ini jepit sendi ya. Ini jepit, ini sendi, maka yang dipakai adalah ini 3EI dikali delta dibagi H atau dibagi L kuadrat ya. Jadi ketika dia jepit dan sendi, jadi salah satu dari perletakannya adalah sendi, salah satunya jepit. Nah, tapi ketika dia jepit-jepit, Anda lihat ya, batang set 1 2 titik 1 dan titik 2 dan 2 dengan B ini kan jepit-jepit nih. Maka yang dipakai adalah 6EI, 6 kekakuan dikalikan delta dibagi L atau dibagi H kuadrat. Nah, nanti soalnya kan mungkin aja bisa dia sendi jepit atau jepit-jepit. Nah, makanya hati-hati seperti kita punya contoh kemarin kan jepit-jepit ini. Artinya apa? Artinya munculnya 6 EI semua, 6 kali dia kekakuan, tidak ada 3 EI gitu loh. Ya, jelas ya di situ ya. Nah, kalau untuk gaya luar, Anda tinggal mencari lihat di tabel ya. Tabel conjugate itu kan udah lengkap di situ. Ya kalau dia jepit-jepit apa, sendi jepit apa, kan sudah ada di tabel itu, enggak ada problem itu kalau untuk mencari gaya luar kan, enggak ada masalah itu. Nah, yang saya tuh khawatirkan kalau kalian ketika menentukan diagram Elliotnya. Nah, ini hati-hati di sini karena kita punya goyangan ya. Ya, struktur bergoyang. Struktur portal itu pasti bergoyang loh ya. Nah, ada itu struktur portal itu nggak bergoyang tuh nggak ada. Ya, dalam kenyataannya pasti bergoyang dia. Kecuali Anda continuous beam ya. Jadi balok menerus ya seperti jembatan. Nah, kalau sudah struktur gedung itu pasti bergoyang. Nah, itu diagram Elliotnya harus menentukan. Anda pakai software SAP juga pasti itu muncul diagram Elliot ya. Orang menghitung SAP itu di dalam SAP itu ada tuh diagram Elliot, hanya kita nggak tahu karena kita tinggal klik doang. Ya kalau Anda dulu belajar di SAP 90 itu muncul semua ini. Rumus-rumus ini muncul. Ya kalau sekarang kan canggih itu SAP 2000 kan tinggal klik aja sudah mau ini. Padahal di dalamnya isinya semua kayak seperti ini. Ya. Itu
gitu. Nah sekarang ada nggak pertanyaan? Nah ini kemarin ada kurang rumus ya. Jadi 3/4 EI per L sebenarnya, atau EI per H ya. Nah 3/4 ini apabila salah satunya sendi loh ya. Ya. Jadi 3/4 itu adalah salah satunya sendi. Jadi ingat di cross itu seperti itu. Tapi kalau dia jepit-jepit itu adalah 4/4 EI per L atau EI per H ya. Jadi kalau dia jepit-jepit semua, Anda pakai 4/4 atau 1 EI full. Tapi kalau dia jepit sendi, dia 3/4. 3/4 itu artinya gini. Ketika struktur itu di bawahnya sendi atau di atasnya sendi, itu yang boleh bergeser itu hanya 3/4. Ya, 1/4-nya enggak boleh. Kenapa? Karena sendi tidak boleh menahan momok loh ya. Jelas ya? Ingat loh ya. Kenapa dia 4/4? Kenapa jepit itu 4/4? Karena jepit itu full dia. Jadi ujungnya jepit, atas jepit, bawah jepit, atau kiri jepit, kanan jepit, itu dia full 1 EI, 1 kali kekakuan. Artinya seluruh batang itu bisa menerima momen. Tapi kalau dia salah satu sendi, nah di daerah sendi itu 1/4 dari sendi itu tidak boleh terjadi momen di situ. Makanya dia 3/4. Ya. Jadi 3/4 itu 1/4-nya di daerah sendi itu tidak boleh terjadi momen. Karena apa? Karena sendi itu tidak boleh menerima momen. Ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Oke. Kedengaran, ya. Pak. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau dia jepit-jepit itu sebenarnya 1 EI dari 1 kekakuan. Tapi kalau dia sendi jepit, 1/4 dari sendi, peratakan sendi, itu tidak boleh terjadi momen. Makanya dia 3/4 aja. Ingat loh ya. Jadi itu. Jadi cross itu seperti itu. Nah, di sini jangan lupa bahwa ketika Anda mengalihkan ini ya, silang, ya, ini dikalikan setengah ya. Ini dikalikan setengah juga. Nah, ketika Anda mencari yang ini, itu harus dikalikan -1. Jadi -1 itu adalah kita merubah arah momen sebenarnya. Yang tadinya misalnya berputar searah jarum jam, ya. Tapi ketika yang sebelah sana memberikan ke titik yang sebelah kiri misalnya, jadi sebelah kanan memberikan ke titik sebelah kiri, itu berubah dia, ya. Berubah yang momennya tadi berputar searah jarum jam, terbalik dia. Jadi karena titik kiri berlawanan jarum jam dia, makanya dikalikan -1. Jadi semua itu harus di -1. Oke, ini sudah mau habis kelihatannya. Kalau mau ini ada pertanyaan ditambah, kalau tidak kita tutup. Gimana, Sela? Ada pertanyaan yang lain? Jelas semua. Jadi setelah ini kita tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pertemuan, kita ketemu di ujian akhir. Ada pertanyaan? Giliran waktunya mau habis nih. Gimana? Bingung? Hah? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Pada diam semua. Gimana? Angga gimana? Ada pertanyaan Angga? Purkon? Patah? Putri? Ngerti semua? Astrid? Iya Pak. Ya. Saya yang agak bingung itu yang di diagram Williot-nya itu apa? Kalau misalnya beda, kalau misalnya nggak simetris gitu Pak. Diagram Williot? Yap.
diagram Williot tidak simetris. Seperti ini. Ya, Pak. Atau seperti ini, ya kan? Kan nggak susah Ya, kok. Pak. Kalaupun dia berdiri ya, ini tegak, saya dorong ke kiri atau ke kanan sama aja. Ketika saya dorong ke kiri, ini seolah-olah membentuk segitiga di sini. Anda tinggal tarik bawa sini. Ya. Nah, di mana alfanya? Ya. Jadi kalau alfa di sini, ini kalau Anda lihat alfanya di sini ya. Berarti kan alfanya di sini kan berseberangan dia. Yang diinjak alfa apa? L kan? Anda lihat, yang diinjak alfa L kan? Ya, Pak. Kelihatan Ini. patah? Anda lihat Kelihatan, nih, Pak. alfanya kan ini kan? Ya, Pak. Nah, kalau saya mencari segitiga ini, berarti alfanya menghadap sini kan? Bertolak belakang kan? Jadi ini menghadap ke sana, ini menghadap ke sini. Kelihatan ya, scroll saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini saya pindahkan. Ini alfanya, nah kan? Ini alfanya. Nah, yang diinjak alfa itu kan L kan? Ini yang diinjak alfa. Nih. Ya, yang diinjak alfa ini. Ini yang diinjak alfa. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Ya, jelas ya. Jadi kalau Anda lihat nih, ini kalau saya dorong ke sana, ya ini saya dorong, ini seolah-olah turun nih, tiang ini turun, yang tadinya berdiri tegak ya. Jadi ini tadinya gini loh. Saya dorong ke sini. Nah, kalau saya dorong ke sini, seolah-olah segitiga gini. Ya, segitiga gini kan? Betul ya? Nah, ini alfa di sini, berarti muncul alfa di sini. Jadi alfa di sini tuh seolah-olah di sini. Berhadapan gitu loh, berhadapan gini. Nah, ini yang diinjak alfa ini, ya, diinjak alfa ini sama dengan horizontalnya. Yang dihadapin alfa ini kan horizontal nih. Ini kan yang sini kan horizontal nih. Alfanya di sini tadi. Sekarang berpindah ke sini. Yang dihadapi ini kan horizontal nih. Tiang ya, batang ya. Ini Anda lihat, yang dihadapi alfa ini kan di sini nih. Ini horizontalnya. Bingung? Oke, saya ulang ya. Ini batang, kalau misalnya nanti ya, soalnya muncul semua batangnya berdiri tegak semua. Jadi misalnya tidak ada miring. Mau miring, mau kemana pun arahnya sama sebenarnya. Nah, ketika batang ini saya dorong, seolah-olah yang tadinya di sini, titik ini kan di sini nih. Saya dorong ke sana, turun dia, muncullah segitiga ini. Nah, gini segitiga, atau ini nih sama ini. Nah, jadi muncul segitiga. Karena ini kan batang turun, kalau saya dorong kan seolah-olah turun dia. Jadi muncul segitiga gini. Nah, alfa ini berpindah ke sini. Saling berhadapan. Nah, yang di hadapan alfa, Anda lihat, ini alfa ya. Yang dihadapin alfa itu kan tiang kan? Berdiri tegak ya. Horizontal ya, H ya. Nah, yang dihadapin alfa, kalau saya pindahkan alfanya di atas sini, maka yang dihadapannya ini kan H nih. Yang diinjaknya L. Vertikal. Yes ya. Delta H itu adalah tingginya. Delta vertikal itu yang diinjaknya. Jadi jadi L itu yang diinjaknya. Jelas? Yang lain coba patah coba ngerti nggak itu? Ya hati-hati ya di sini. Jadi saya ulangi lagi. Kalau ini batangnya tadi kan berdiri tegak nih. Panjang ini kalau saya dorong ke sini nih. Ketika saya dorong, dia memunculkan segitiga gini. Alfa ini pindahnya ke sini. Yang dihadapin alfa ini adalah H. Ini kan kalau saya tarik nih H. Ini Anda lihat. Jadi apa yang dihadapin alfa itu adalah horizontalnya. Nih. Yang ini. Nah, yang diinjak alfa itu L sebenarnya sama dengan atau delta vertikal. L-nya.
Yes ya. Jadi hati-hati di situ aja. Jadi kalau misalnya soalnya nanti kedua-duanya miring juga tidak apa-apa. Anda dorong semua, dorong. Misalnya saya ini kayak gini, saya dorong lagi miring ke bawah, muncul lagi segitiga dia. Di sana naik segitiga. Sama sebenarnya, ya. Hanya mungkin perbedaannya, yang membedakan di sini aja sebenarnya, ya. Di sininya. Nilai di sini. Kalau segitiganya tetap muncul loh. Ya, Anda dorong sini juga muncul deh segitiganya, turun dia. Yang sana kedorong ke sana muncul segitiga. Pasti itu. Ya. Nah, gimana segitiganya? Nah, di mana Anda meletakkan alpanya? Gitu aja sebenarnya. Yang dihadapin alpa itu adalah horizontalnya, yang diinjak alpa vertikalnya.